지브편인데 뒤에다가 침대처럼 만들어갖고 조수석을 뒤로 넘치면 앉아있다가 뒤로 탁 넘어지면은 바로 끌고 뒤로 넘어가갖고 거기서 묵고 강간하고. Pada suatu malam di tanggal 7 September 2006, seorang pria bernama Ho Sun melewati sebuah halte di kota Jongseon, Korea Selatan. Di sana, ia melihat seorang wanita yang sedang menunggu bis. Ho Sun pun menawarkan tumpangan dengan berkata, "Permisi nona manis, ayo ikut aku. Ku antar kau sampai ke tempat tujuanmu daripada kelamaan menunggu bis di sini." Sang wanita yang bernama Yoon Ju Hyung langsung menoleh ke arah Ho Sun dan menerima tawaran tersebut. Beberapa saat kemudian, wanita itu mulai panik karena sang supir malah menuju ke arah hutan. Jung Hyun lalu mengambil ponsel dan hendak menghubungi seseorang untuk meminta pertolongan. Namun sayangnya, Ho Sun langsung menepis tangan wanita muda itu dan hingga lemas tak berdaya. Si pria lalu menghentikan mobilnya di tepi hutan dan memperkaos Jung Hyun dengan sangat barbarian. Tak sampai di situ saja, Ho Sun wanita tersebut hingga meregang nyawa, lalu memisahkan semua ujung untuk menghilangkan bukti DNA. Pria tersebut kemudian menggali tanah di tengah hutan untuk mengubur Jung Hyun. Selain itu, Ho Sun juga menonaktifkan ponsel milik Jung Hyun untuk menghilangkan jejak. 1 bulan lamanya, Ho Sun berdiam diri di rumah untuk menantikan pemberitaan terkait hilangnya Jung Hyun. Namun, ia tak kunjung mendengar kabar apapun. Hal ini justru membuatnya sangat percaya diri sebab tindakannya tidak terendus oleh kepolisian. Pada tanggal 14 Desember, Ho Sun pergi ke tempat hiburan malam di kota Gunpo, Provinsi Gyeonggi untuk mencari wanita penghibur. Di sana, ia dipertemukan dengan wanita 45 tahun bernama Bae Kyung Mi. Wanita ini merupakan salah satu karyawan di tempat karaoke tersebut. Setelah puas bersenang-senang, Ho Sun mengajak Kyung Mi ke rumahnya untuk melakukan itu-ituan. Sang pria juga menawarkan sejumlah uang kepada wanita itu sebagai balas jasa. Sang wanita pun menuruti kemauan pria tersebut karena terpana dengan ketampanan dan kelembutannya. Namun nyatanya, Ho Sun tidak benar-benar mengajak Kyung Mi ke rumahnya, melainkan menghentikan mobilnya di tepi jalan yang sepi. Si pria kemudian memperkaos wanita itu lalu menangkapnya hingga meregang nyawa. Dan seperti korban sebelumnya, Ho Sun juga memisahkan jari-jari Kyung Mi dan membuang ke tengah hutan. 10 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 24 Desember, Ho Sun kembali berkunjung ke tempat karaoke dan meminta wanita cantik untuk menemaninya. Wanita itu dipertemukan dengan wanita 37 tahun bernama Park Sung Ah. Ho Sun lalu melancarkan aksinya dan memperlakukan wanita tersebut seperti korban sebelumnya. Bahkan pada tanggal 3 Januari 2007, Ho Sun melakukan hal yang sama kepada wanita 52 tahun bernama Park Jung Ya. Seperti biasa, pria itu menghentikan mobilnya di tempat yang sepi dan mengajak sang wanita melakukan itu-ituan. Setelah itu, Ho Sun leher Jung Ya dengan syal yang dikenakannya hingga menghembuskan nafas terakhir. Wanita tersebut lalu disingkirkan dengan cara yang sama seperti korban sebelumnya. Juga dipisah-pisahkan lalu dibuang di tempat yang berbeda. Setelah melakukan semua aksi kejinya, Ho Sun semakin heran karena ia tidak dicari oleh pihak kepolisian. Pria itu pun menjadi ketagihan dalam melakukan penghilangan nyawa dan pemerkosaan. Lalu pada tanggal 6 Januari 2007, Ho Sun melancarkan aksinya dengan mencari mangsa untuk yang kelima kalinya. Hai, saya Iqbal. Selamat datang di JB Story. Sebelum kita lanjut, saya akan ingatkan dulu bahwa kejadian yang akan kita bahas ini adalah kisah nyata, bukan film. Oleh sebab itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Without any further ado, langsung saja kita lanjut ke ceritanya, and welcome to JB Story.
Di tanggal 6 Januari itu, Hosun kembali mendatangi tempat hiburan malam di Provinsi Gyeonggi. Di sana, ia berkenalan dengan wanita 37 tahun bernama Kim Ha-young. Wanita ini merupakan ibu rumah tangga yang tinggal di Kabupaten Suwon. Tentu saja, Hosun mengajak Ha-young untuk bermain-main di luar ruangan dan menawarinya uang tambahan. Sang wanita pun bersedia mengikuti pria tersebut karena ia sangat menyukai Hosun yang sangat menawan. Dan setelah puas bermain-main, si pria Ha-young hingga nyawanya melayang. Hosun kemudian membuang wanita tersebut ke hutan yang sepi. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 7 Januari, lagi-lagi Hosun melihat seorang gadis cantik yang sedang menunggu bis di sebuah halte. Ia pun menyapa gadis tersebut dan menawarinya tumpangan dengan sedikit menggodanya. Kala itu Hosun berkata, "Lagi nunggu bis ya, Neng? Saya antar aja deh daripada Neng gelis kelamaan di sini." Gadis berumur 21 tahun bernama Yeongmi ini pun tersenyum manja dan tersipu-sipu malu. Ia pun langsung kesemsem dengan aura good daddy dan ketampanan Hosun. Dengan sedikit salah tingkah, gadis itu mendekati sang pria dan langsung masuk ke mobilnya. Di sepanjang perjalanan, Hosun mengajak bicara sang gadis dengan tutur kata yang lembut dan diselingi dengan gombalan-gombalan ringan. Singkat cerita, Mi-young pun mempunyai nasib yang sama seperti wanita-wanita sebelumnya. Kemudian setelah beberapa hari berlalu, Hosun mulai mendengar kabar bahwa pihak kepolisian di daerah Gyeonggi sedang mencari Mi-young yang dilaporkan menghilang. Mengetahui pemberitaan ini, Hosun pun menghentikan aktivitasnya untuk menghindari kecurigaan polisi. Pria ini lalu bersembunyi di suatu apartemen dan tidak melakukan aksi penghilangan nyawa ataupun pemerkosaan selama 1 tahun 10 bulan. Kemudian pada tanggal 9 November 2008, Hosun menggunakan taktik yang sama untuk menciduk seorang wanita yang mudah tergoda olehnya. Namun kali ini pria itu mencoba lebih berhati-hati dengan memisah-misahkan korbannya yang merupakan wanita 48 tahun menjadi beberapa bagian. 40 hari berselang, yakni tanggal 19 Desember 2008, Hosun berkenalan lagi dengan seorang mahasiswi cantik berusia 19 tahun. Sang mahasiswi bernama Ah Young-ok. Ia sedang menunggu bis di halte yang letaknya di dekat pusat kesehatan kota Gunpo. Hosun pun menawarinya tumpangan dan merayunya dengan gombalan-gombalan yang menjijikkan. Setelah itu, pria ini memaksa gadis tersebut untuk melakukan itu-ituan dengannya. Hosun kemudian menggunakan stalking hingga sang gadis meregang nyawa. Dan sesaat setelah memperkaos dan Young-ok, Hosun mengambil uang sang korban melalui ATM. 4 jam berselang, Young-ok dilaporkan menghilang oleh keluarganya. Dalam laporan itu disampaikan secara detail tentang kegiatan gadis tersebut, seperti kemana saja dan dengan siapa saja ia pergi. Selain itu, pihak keluarga juga mengusulkan agar petugas kepolisian melacak GPS dan rekening gadis tersebut. Tak lama kemudian, pihak kepolisian melihat aktivitas tarik tunai sebesar 700.000 won atau setara dengan 8 juta rupiah dari rekening sang gadis. Polisi lalu memeriksa sejumlah ruang ATM yang ada di kota tersebut untuk mencari keberadaan Young-ok. Tak berselang lama, polisi melihat sosok pria aneh dan sangat mencurigakan pada rekaman CCTV di salah satu ruang ATM. Pihak berwenang pun segera mengejar seseorang tersebut dan men-tracking ke arah mana ia pergi. Tak lama kemudian, polisi menemukan sebuah mobil yang digunakan oleh pria aneh tersebut. Petugas lalu menghentikan mobil itu dan menarik paksa pengemudinya untuk keluar. Polisi pun akhirnya mengetahui bahwa sang pengemudi tak lain tak bukan adalah Hosun. Pihak berwenang kemudian menyelidiki mobil yang digunakan oleh pria 38 tahun itu untuk memperoleh barang bukti. Tapi sayangnya, petugas tidak menemukan apapun. Di momen tersebut, pihak berwenang tetap membawa Hosun ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi. Pria itu lalu berkata bahwa mobil yang digunakannya adalah milik sang ibu karena mobil pribadinya telah ia bakar. Mendengar hal ini, petugas pun semakin curiga dengan tingkah laku Hosun. Mereka lalu segera menuju ke lokasi di mana pria tersebut membakar mobilnya.
Petugas kepolisian kemudian memeriksa catatan keuangan di buku rekening milik Hosun. Mereka pun mengetahui bahwa pria itu mempunyai tabungan senilai 2 juta won atau setara dengan 23 juta rupiah. Polisi lalu bertanya kenapa Hosun mengambil uang Yung Ok. Pria itu kemudian menjawab bahwa ia hanya iseng saja. Mendapat jawaban seperti ini, petugas pun menggertak Hosun agar mau mengakui tindak kejahatan yang sedang ia sembunyikan. Tak lama berselang, Hosun akhirnya mau mengakui semua perbuatannya kepada ke-9 korban. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, pria tersebut menceritakan tindak kejahatannya dengan sangat tenang dan juga santai. Hosun juga menjelaskan bahwa ia sangat menyukai para gadis dan wanita yang bertumbuh mungil dan langsing. Polisi lalu menanyakan terkait di mana Hosun menyembunyikan para korbannya. Pria itu pun menjawab bahwa semua korban telah ia kuburkan di area hutan. Sesampainya di sana, polisi menemukan beberapa dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Namun di momen itu pihak kepolisian tidak berhasil menemukan tubuh Kim Ha-yong. Saat polisi melakukan pencarian di dalam hutan dan melakukan gelar perkara, salah satu keluarga korban mengungkapkan kemarahannya. Anggota keluarga korban berkata bahwa ia sangat ingin Hosun mati dan menghilang dari muka bumi ini. Ia sangat kecewa dan tidak pernah menyangka ada seseorang yang begitu kejamnya seperti Hosun. 호수는 여성들을 이용한 뒤 살해에 안매장한 것으로 알려져 있습니다. 그거랑 이 세상에서 숨 못 쉬도록 죽여주세요. 진짜 억울해요. 이거 꽃 같은 거. 내가 이런 데 갖다 부린 줄은 난 몰랐어요. 진짜 죽여줘야 돼. 그럼. Menurut keterangan polisi, Hosun melakukan tindak penghilangan nyawa dalam waktu yang sangat singkat. Pria tersebut sudah sangat lihai dan cekatan dalam menghilangkan nyawa, menyamarkan jejak dan menghilangkan barang bukti. 살해 범행을 하는 그 시간은 굉장히 짧아요. 불과 몇 분. 살해하고 나면 바로 이제 사체 유기하고 증거물 인멸하고 바로바로 이루어집니다. Polisi juga berkata bahwa Hosun selalu memakai topi baseball saat melakukan perbuatan kejinya. Selain itu, pria tersebut juga memodifikasi mobilnya sedemikian rupa untuk memudahkannya saat memperkaos dan menghabisi korban-korbannya. 짐칸인데 뒤에다가 침대처럼 만들어갖고 조수석을 뒤로 넘치면 앉아있다가 뒤로 탁 넘어지면은 바로 끌고 뒤로 넘어가갖고 거기서 묶고 강간하고. Pihak kepolisian pun menjadi sangat heran dengan tingkah laku Hosun yang tidak mengalami perubahan emosi saat mengakui dan menunjukkan kebiadabannya kepada petugas. Karena hal inilah, polisi menilai bahwa Hosun tidak pernah menyesali perbuatannya dan tidak akan menunjukkan simpatinya kepada para korban beserta keluarganya yang ditinggalkan. 전형적인 그 성폭행, 상습범죄 그게 언론에 나타납니다. 좋아할 줄 알았다. 피해자 입장에서의 고려라는 거는 얘는 일치 없습니다. Bahkan Hosun si bodat sempat berkata bahwa semua korbannya mau masuk ke mobilnya dan melakukan itu-ituan karena suka sama suka. Mendengar hal ini, tentu saja polisi tidak mau percaya omong kosong itu. Petugas justru beranggapan bahwa Hosun dengan segala tipu muslihatnya telah menarik para korbannya dengan menawari mereka tumpangan. Polisi juga meyakini bahwa pada dasarnya semua korban telah dipaksa untuk berhubungan badan dengan si bodat. 차 좋은 거 있고 뭐 편하게 얘기하고 그러면 다 타는 거 아닙니까? 그 걔도 뭐 다 피해자들이 탔다 그러는데 걔 말을 전적으로 믿을 수는 없는 거고. Pihak kepolisian lalu mencari latar belakang Hosun dan menemukan sebuah kejadian di tahun 2005. Jadi pada tanggal 30 Oktober 2005, tiba-tiba saja rumah sang istri mengalami kebakaran. Di rumah itu hanya terdapat sang istri yang bernama Hye Jin dan sang mertua yang berusia 60 tahun. Kejadian tersebut membuat keduanya meregang nyawa karena
Sementara itu, Hosun dan kedua anaknya selamat karena sedang tidak ada di rumah. Pihak kepolisian lalu berdatangan ke lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan dan mewawancarai Hosun. Di momen itu, si pria tidak menunjukkan ekspresi apapun dan hanya diam termenung. Namun, Hosun sempat berkata bahwa ia sangat terkejut dan tidak bisa menerima kenyataan yang menimpa istri dan mertuanya. Pada akhirnya, di momen itu polisi menetapkan insiden di rumah Yejin sebagai musibah murni, bukan karena faktor kesengajaan atau sabotase. Tapi kali ini petugas pun menanyakan kembali tentang kebakaran rumah itu. Dan secara mengejutkan, Hosun berkata bahwa ia sengaja membakar rumah istri keempatnya dengan tujuan mendapatkan uang asuransi. Sebelum peristiwa tragis itu terjadi, Hosun sudah menyuruh anak-anaknya untuk melarikan diri melalui jendela yang telah dirusak. Mendengar pengakuan pria bodat ini, aparat penegak hukum langsung menjadikannya tersangka dalam kasus pemerkosaan, penghilangan nyawa, dan penguburan secara tidak sah. Menurut penegak hukum, motif Hosun melakukan tindak kejahatannya adalah untuk memperoleh kesenangan, memuaskan hasratnya, dan melancarkan fantasinya tentang hubungan yang kasar. Selain itu, si bodat juga mempunyai rasa benci dan anggapan yang menyimpang dengan mengatakan bahwa para wanita hanya difungsikan sebagai alat pemuas nafsu. Rasa benci Hosun terhadap wanita mulai muncul setelah ia sering mengalami percekcokan dengan para istrinya di masa lalu. Pihak kepolisian juga telah menemukan bukti bahwa selama masa pernikahannya dengan keempat istrinya di masa lalu, Hosun seringkali berselingkuh. Pria ini selalu berkata bahwa dirinya masih lajang kepada para wanita walaupun sudah menikah. Hal tersebut yang menyebabkan para istrinya murka dan mengajukan gugatan pisah. Pihak kepolisian juga mengetahui bahwa selama masa pernikahannya, Hosun sering mengkritisi tubuh para istrinya yang menjadi gendut karena hamil. Oleh sebab itulah, pria ini selalu mencari gadis dan wanita yang bertubuh ramping untuk dijadikan korban kebiadabannya. 강호순 씨가 유난히 여자 살찐 거에 굉장히 민감한 사람이거든요. 조그만 살이 붙어도 당장 살 빼라고 살찐 여자 끔찍하기 싫다고. Setelah mengetahui semua fakta-fakta tersebut, pengadilan pun ingin menjatuhkan hukuman maut kepada si Hosun opa-opa sadis. Namun sayangnya, Korea Selatan sudah tidak memberlakukan hukuman maut sejak tahun 1997. Sehingga Hosun pun tetap dibiarkan hidup di dalam sel penjara hingga saat ini. Lalu terkait kedua anak laki-laki si pelaku, aparat penegak hukum di Korea Selatan telah menyembunyikan identitas dan keberadaan mereka untuk menjaga privasi kedua anak tersebut. Dari kasus ini kita belajar, wajah nan rupawan tak menjamin kelembutan hati seseorang. Seperti pepatah mengatakan, rambut boleh sama hitam, tapi hati siapa yang tahu. Oleh sebab itulah tak bosan-bosannya kami mengingatkan, tetaplah menjadi orang yang baik, tetap semangat, tetap berjuang, dan jangan lupa skircap. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Saya Iqbal, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Oh iya, buat kalian yang pengen request kasus, silakan tulis di kolom komentar ya.